Halo, kali ini kita mau coba bedah nih materi dari video YouTube Software Engineering Basics dari 612 TV WNR First. Kita pengen tahu apa sih bedanya orang yang coding buat hobi sama yang udah level profesional gitu. Katanya sih bukan cuma soal jago nulis kodenya, tapi lebih ke pendekatannya. Gimana tuh? Iya, tepat sekali. Yang menarik dari materi ini tuh, penekanannya di rekayasa perangkat lunak atau SE ya kita sebutnya. Ini kayak disiplin ilmu yang ngasih struktur ke semua proses bikin software. Dari awal banget sampai akhir. Jadi cara mikirnya geser, dari sekedar nulis kode, jadi membangun sistem. Gitu kira-kira. Oke. Coba kita gali lebih dalam. Kenapa sih kok perlu banget pakai SE ini? Emang sepenting itu? Penting banget. Video itu nyebutin 3 alasan utama nih. Pertama ya, biar kita yakin produk yang dibuat itu beneran yang dibutuhin sama pengguna. Iya. Jangan sampai salah bikin ya. Nah, kedua, soal standar kualitas kode. Ini krusial kalau kerja tim atau buat nanti maintenance jangka panjang. Biar gampang dioprek lagi gitu ya. Betul. Ketiga, soal ketelitian. Maksudnya kodenya harus jalan benar, efisien, terus aman juga. Masuk akal. Iya kan? Kalau di dunia profesional, ngabaikan ini tuh risikonya gede. Bisa buang-buang waktu, duit, ternyata produknya salah, atau susah banget dikelola nantinya. Jadi, ini bukan formalitas doang, tapi kunci biar efisien dan produknya bisa diandelin. Sip. Nah, di video itu kan prosesnya dibagi jadi beberapa fase ya. Meskipun katanya sering tumpang tindih juga. Yang pertama itu pengumpulan kebutuhan. Ini kayaknya krusial banget ya. Soalnya sering dengar pengguna aja kadang bingung maunya apa persisnya. Persis. Makanya di materi itu disebutin tuh teknik-tekniknya. Ada survei, wawancara, terus ada analisis use case. Use case itu yang kayak gimana? Itu kayak kita bikin skenario penggunaan gitu. Misalnya, kalau pengguna A mau beli barang X, langkahnya apa aja? Kalau gagal gimana? Nah, gitu. Ada juga user stories. Formatnya, sebagai tipe pengguna, saya ingin melakukan X agar dapat manfaat Y. Oh, oke. Terus penting juga bedain functional requirements. Itu soal apa aja yang sistem bisa lakukan. Sama non-functional, kayak seberapa cepat responnya, seberapa aman. Bikin prototipe sederhana, kadang cuma slide PowerPoint aja. Itu bisa bantu banget buat mastiin kita sama pengguna satu frekuensi di awal. Oke. Udah tahu nih mau bikin apa? Terus, langkah berikutnya? Perencanaan. Ini soal apa nih? Bikin jadwal doang? Nggak cuma jadwal, lebih kemikirin struktur programnya nanti gimana. Konsep utamanya itu modularisasi. Modularisasi. Dipecah-pecah gitu ya? Betul, program gede dipecah jadi bagian-bagian kecil yang lebih gampang dikelola. Tujuannya, kata sumbernya, itu high cohesion sama low coupling. Waduh, istilah apa lagi tuh? High cohesion, low coupling. Gampangnya gini, high cohesion itu artinya satu modul isinya hal-hal yang saling berkaitan erat, fokusnya satu gitu. Kalau low coupling artinya antar modul itu nggak terlalu banyak ketergantungan, sebisa mungkin independen. Contohnya gimana? Di video itu dicontohin pakai game engine. Misalnya modul game engine utama cuma minta info posisi pemain dari modul pemain. Dia nggak perlu tahu gimana cara modul pemain ngitung posisinya, cukup lewat pesan aja. Oke. Jadi nggak saling ngintip dapur masing-masing ya? Nah itu dia, hindari yang namanya high coupling misalnya, semua modul pakai satu variable global bareng-bareng. Itu bikin pusing nanti kalau mau diubah. Prinsipnya namanya separation of concerns, misahin urusan. Biar kode gampang dibaca, gampang diubah. Oke, kebayang. Nah, habis direncanain strukturnya, baru deh pengembangan, nulis kodenya. Di sini bedanya sama hobi kerasa lagi ya? Iya, profesional itu biasanya pakai pendekatan terstruktur. Salah satunya pakai pola desain atau design patterns. Patterns. Kayak template solusi gitu. Semacam itu. Solusi standar buat masalah-masalah yang sering muncul dalam desain software. Yang paling terkenal mungkin Model View Controller atau MVC. MVC. Sering dengar tuh. Itu gimana konsepnya? MVC ini cara bagus buat misahin urusan data, tampilan, sama interaksi pengguna. Bayangin aja, model itu data dan logika bisnisnya, kayak otaknya. View itu cara nampilin data ke pengguna, bisa tabel, grafik, macem-macem lah.
Nah, controller itu yang ngatur gimana pengguna bisa interaksi sama data, lewat tombol atau inputan gitu. Oke, jadi dipisah 3 bagian utama ya. Keuntungannya apa? Salah satu keuntungannya, flexibility. Misalnya kita bisa ganti view-nya, dari tabel jadi grafik, tanpa perlu ngubah model atau kontrolernya, fleksibel jadinya. Selain pola desain, ditekankan juga pentingnya kode yang mudah dibaca. Oh ya, ini penting nih. Banget! Hindari magic numbers, angka ajaib yang nggak jelas maksudnya. Mending kasih nama pakai variabel atau konstanta. Nama variabel sama fungsi juga harus deskriptif ya? Harus. Biar orang lain atau kita sendiri di masa depan ngerti ini kode ngapain. Terus, jangan lupa pakai revision control system kayak Git. Itu wajib hukumnya buat kolaborasi dan ngelacak perubahan. Sip. Nah, fase terakhir nih, pengujian atau testing. Ini bukan cuma ngeklik-klik random cari bug kan? Jauh, hehe. Tujuannya kata materi ini bukan cuma nyari bug, tapi lebih ke memastikan kenyataan sesuai ekspektasi. Bener nggak sih softwarenya jalan sesuai yang kita mau? Caranya gimana mastiinnya? Ada macam-macam, ada unit testing, ini biasanya otomatis ngetes fungsi-fungsi kecil atau modul secara terpisah. Kita tentuin inputnya apa, hasil yang diharapkan apa, terus ada integration testing, ini ngetes gimana modul-modul tadi berinteraksi satu sama lain. Ada black box, white box juga disebut. Apa tuh bedanya? Black box itu kita ngetes tanpa peduli dalamnya gimana. Pokoknya input A, outputnya harus B. Kalau white box, kita lihat sampai ke struktur kodenya, mastiin semua jalur logika udah ketes. Ada juga tes buat tampilan, GUI testing, tes keamanan, security testing. Terus ada metrik penting namanya coverage, seberapa banyak sih baris kode kita yang udah kena tes. Semakin tinggi coverage, semakin bagus. Idealnya gitu, tapi nggak selalu. Ada juga pendekatan namanya Test Driven Development atau TDD. TDD, gimana tuh? Unik nih, kita tulis tesnya dulu sebelum nulis kode implementasinya. Baru kita tulis kode secukupnya biar tesnya lolos, terus diulang lagi. Wah, kebalik ya. Menarik. Terus, kalau softwarenya udah jadi, udah dites, berarti selesai dong? Nggak juga. Video ini nekenin kalau proses ini tuh siklus, berulang terus. Maksudnya? Ya, setelah produknya jadi, biasanya kan ada aja permintaan perbaikan bug atau nambah fitur baru. Nah, siklusnya mulai lagi dari awal. Kumpulin kebutuhan buat fitur baru, rencanain lagi, kembangin, tes lagi, gitu terus. Itu sifat alami pengembangan software profesional. Makanya keahlian SE ini, wah, dicari banget. Komputer dan software kan bakal terus jadi bagian hidup kita ya kan? Bener banget. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan nih buat pendengar, apa ya intinya? Rekayasa perangkat lunak ini kayaknya ngasih semacam disiplin dan struktur gitu ya, yang ngubah coding dari sekedar hobi, jadi skill profesional, buat bangun solusi yang beneran handal dan bisa dikelola. Tepat. Ini bukan cuma soal nulis kodenya, tapi soal membangun solusinya secara keseluruhan. Prosesnya yang penting. Jadi lebih dari sekedar coding ya? Jauh lebih dari itu. Tentu yang kita bahas ini baru ya, kulitnya aja ya. SE itu bidang studi yang luas banget. Tapi ini mungkin bisa jadi pemicu pertanyaan nih buat Anda. Gimana caranya mulai menerapkan prinsip-prinsip SE ini walau mungkin di proyek pribadi, biar kualitas kode kita sendiri jadi lebih baik. Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak udah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga ada wawasan baru yang didapat.